Saya sudah dianiaya sama suami sendiri ya, selama 4 tahun berulang kali. Dia kan WA ke saya. Oh, apa kamu diapain? Dia cuma dibilang ya, laki lu di rumah gua. Maksudnya bilang suamimu di rumahku, ajarin suami lu tata krama. Ada tuh saya Loh, screenshot. kok ceweknya malah begitu? Iya, pelakor lebih galak daripada istri. Saya selalu di KDRT depan anak. Anak saya juga kena diangkat juga di sama. Sama seperti? Lesti. Jadi saya lebih banyak yaitu depresi, di rumah sendiri nangis, kayak merasa kayak hidup itu kayak nggak ada artinya, sendirian. Siapa yang bisa nolong saya? Saya juga nggak selingkuh, nggak nyolong, nggak apa-apa, nggak pernah melakukan kerja. Maksudnya kayak nggak pernah maling kemanapun juga. Saya sudah jadi tersangka. Kenapa Tuhan izinkan kejadian ini untuk aku? Kalau kayak gini apa gunanya hidup, Tuhan, aku bilang. Kenapa nggak mati aja langsung? Saya nggak perlu ngerasain sakit, nggak perlu ngerasain kayak gitu, kayak dicek lagi. Apa gunanya? Masa dia yang selingkuh, saya disuruh minta maaf ke pelapornya. Oke, sekarang kita sudah bersama Mbak Krisni ya. Iya. Ini adalah klien dari Mas Alvin Lim juga. Iya. Oke, ini lagi-lagi kasus KDRT katanya. Betul. Ya, kasus KDRT, kita juga tahu bahwa kasus KDRT ini lagi menjadi perhatian masyarakat. Apalagi setelah yang dialami oleh Lesti kemarin, dan Lesti juga kita salut dia berani melapor. Ya, salah satu dari sedikit artis yang berani melaporkan KDRT ya tanpa drama. Dia langsung laporin dan ini keren. Nah, ini sebetulnya kasus KDRT yang dialami oleh Mbak Krisni, dugaan KDRT, ya saya bilang dugaan. Namun sekarang justru yang dilaporkan dan jadi tersangka ya adalah Mbak Krisni. Betul. Mbak Krisni korban KDRT tapi jadi tersangka. Betul. Menarik sekali. Gimana nih maksudnya? Awalnya kan saya sudah dianiaya sama suami sendiri ya, selama 4 tahun berulang kali, tidak hanya sekali. Berapa tahun? 4 tahun. Oke. Selama saya berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya. Karena saya sudah memiliki 3 anak. Ada buktinya? Ada. Ada bukti apa? Untuk KDRT-nya, Iya. ya rekaman CCTV. Ada. Nanti Ada. saya boleh lihat ya? Boleh. Nanti kita akan kasih Iya. lihat. Oke, terus? Nah, selama 4 tahun itu saya sudah digigit berulang kali, diserang. Dikarenakan kan ada orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Suami semenjak dia mulai berselingkuh, ya dia mulai berubah lah. Karakternya, sikapnya, semuanya berubah. Dulunya peduli keluarga, sayang anak-anak juga. Sekarang sudah tidak peduli sama sekali. Punya anak berapa? 3. Anak 3. Oke. Iya. Suaminya ini apa pekerjaannya? Pengusaha dia yang memiliki klub basket sama yang memiliki hotel Oke. Di mana tuh? di Surabaya, Oke. base-nya. Oke. Dan anak udah berapa tadi? 3? 3, ya. 3. Oke. KDRT ini terjadi kapan? Semenjak 2017, semenjak dia mulai berselingkuh. Awalnya sih caci makian dulu. Awalnya saya kan mendengar rumor dari mulut orang-orang kalau suami ini udah mulai berselingkuh sama pegawai hotelnya sendiri yang bernama. Nah, saya kan harus ngecek dulu ya. Yang ini foto ini. Betul. Oke, nggak apa. Terus? Jadi saya juga nggak main asal percaya awalnya. Saya ngecek dulu, saya ke hotel, cari-cari info. Ternyata benar. Banyak orang yang bilang iya, Pak itu sering keluar aja sama pegawainya ini setiap hari. Pagi, makan siang juga bareng, pulang juga dianterin. Bahkan Pak Irsan juga sering ke rumah perempuan ini. Sudah ke rumahnya terus. Katanya. Tapi Buktinya ada? saya ngecek juga ke rumah perempuan itu ngekos. Ada. Ada. Saya lihat dia masuk ke dalam. Oh, diikutin. Bukan diikutin, cuma sekedar tanya info kan dia tinggal di mana, ya kan? Oke. Saya dapat info, oh kediamannya dia ngekos di sini. Saya Datengin? ngecek, saya datengin sendiri. Tahu gitu minta jasa kuya-kuya, investigasi ya kan. Kita gini-gini sebetulnya sudah banyak menjalani. Iya. Jadi saya investigasi sendiri, Iya. tapi saya tidak mengganggu. Saya tidak masuk ke dalam ngelabrak, Nggak mendadak, kampungan tidak. lah ya, Tidak. nggak kampungan, ya. Saya hanya butuh kebenaran. Jadi saya harus Lihat mengecek dengan mata kepala sendiri. Yes, Oke. yes. Jadi saya ngecek, saya lihat, oh benar ternyata. Jadi itu bukan hanya gosip, bukan hanya isu saja kan. Jadi saya benar-benar udah convince, yakin, terbukti selingkuh gitu kan. Kalau nggak, ngapain juga setiap hari ke rumah perempuan itu. Yang dulunya sebelum selingkuh, dia kalau kerja selesai pulang ke rumah. Perempuan ini kerjanya sebagai apa di hotel ini? Sekretaris. Sekretaris? Iya. Oke. Oke, sekretarisnya pribadi? Sekretarisnya GM.
GM hotel, bukan sekretaris suami saya, bukan. Oh kan, suami yang punya. Iya, suami kan owner. Iya, iya. Nah, iya. jadi dia sekretarisnya GM manajernya hotel saya. Iya, iya. Ya. Ya, Makanya gue dikasih sekretarisnya laki-laki nih sama bini gue. Adresau lagi. Oke, Iya. nah intinya saya nggak mau membahas perselingkuhan ini. Iya. Ke KDRT. Iya. Oke, gimana ceritanya bisa sampai terjadi KDRT? Nah gini, kan ketika sudah tercium bau KDR, perselingkuhan ya, saya ngecek ternyata benar. Ya saya nanya dia baik-baik, kamu selingkuh nggak? Enggak, dia nggak ngaku. Iya, Terus kayak di film-film pasti nggak ngaku dulu dong. Betul. Terus saya bilang, tolong ya kalau memang tidak ada apa-apa hubungan kamu sama si Jessica ini. Sebutin nama kamu Iya, langsung. Iya, Jessica ini terang-terangan sebab dia juga udah nyari saya. Terus saya bilang, ya jaga jarak. Jangan sampai dilihat orang, kamu setiap hari keluar sama dia. Pulang pun ke rumah dia, nganterin dia pulang. Pergi makan juga sama dia terus. Walaupun dia pakai alasan, dia ngajak pegawai dia yang lainnya misalnya ya. Tapi ya, kalian duduk makannya, bahasa tubuh, cara tatapan mata, pandangan orang bisa melihat gitu loh, ya kan? Kalau memang tidak ada apa-apanya, ya kamu juga harus tahu diri, jaga jarak. Ya, dia nggak seneng akhirnya kan. Nah dari situ lama-lama juga pulangnya malam, bahkan sempat nggak pulang. Sempat nggak pulang dengan alasan dia udah nggak betah di rumah. Ya saya sebagai istri juga udah mulai nggak enak kan. Ya udah nggak benar kayak begini. Terus saya berusaha merangkul dia kembali. Saya kenapa sih udah nggak bisa sayang keluarga lagi. Dia kalau saya ajak ngomong dia bilang dia udah nggak tahan sama anak-anaknya juga. Dia bilang kalau kamu udah nggak kuat atau ini, kalau nggak kamu yang pergi saya yang pergi. Saya sampai bingung. Dia bilang udah nggak tahan-tahan juga sama saya dan anak-anak. Kalau sama saya ya udahlah karena ada wanita lain saya bisa menerima ya. Anak-anak itu kan dari daging kamu sendiri, kenapa kamu udah nggak sayang, udah nggak peduli? Itu anakmu sendiri loh. Kalau memang selama ini kamu menikah katanya nggak bahagia, ngapain juga kita sampai punya 3 anak, ya kan? Terus akhirnya ya udah dia pernah sempet nggak pulang nginep di rumah cewek itu. Ya udah saya juga udah mau ngomong apa lagi. Tapi yang bikin dia mulai main kasar ya itu dia nggak terima karena saya semakin banyak tahu perselingkuhannya. Diapain pertama kali? Pertama kali dia nggak langsung hantam saya, dia lempar barang dulu, tapi tidak kena saya. Contoh lempar remote TV gitu ya, apapun yang di sekeliling dia lempar, dia banting. Merek apa TV-nya tuh? Waktu itu ya merek Sony, remote Merek Sony. Dilempar Iya. kemana tuh? Ke arah lemari, tapi saya di sini jadi Hancur nggak remote-nya? remote-nya hancur. Hancur, tapi masih bisa dipakai? Bisa. Oh, berarti Sony. Ya, ini cuma perbandingan aja ya kan. Kalau untuk orang yang KDRT itu lihat dulu kalau yang merek-mereknya diragukan nanti rusak sayang. Tapi Ya. akhirnya TV rusak juga. TV-nya rusak diapain? Enggak, maksudnya ya udah nggak bener, akhirnya diganti merek lain. Oh, karena itu mungkin udah lama. Udah lama, iya. Iya. Oke, terus habis itu apa lagi? Dari komputer saya juga dibanting rusak. Merek apa? Komputer saya sih desktop aja waktu itu. Dibanting tapi? Iya, Rusak dibanting. langsung? PC-nya juga rusak. Buatan mana waktu itu? Rakitan. Oh, rakitan. Iya. Ya, terus? Iya, terus ya. Terus juga DVR CCTV saya juga dihancurin semua. Waktu itu kan di posisi di kamar Oh, ya. jadi banting-banting barang dulu tuh. Iya, awalnya dia pelampiasannya ke barang. Ya. Jadi kamar saya tuh hancur. Barang saya hancur semuanya. Handphone saya juga jadi sasaran. Rusak? Rusak dibanting. Sampai ini karena udah rusak nggak bisa di backup lagi semuanya, benar-benar lebur ya. Sampai belakangnya tuh udah berkeping-keping, saya lihat sampai saya. Layar juga retak semua. Ya. Akhirnya saya bawa ke Samsung, kata Samsung sudah tidak bisa diperbaiki. Akhirnya dia beliin baru. Pasti mereknya iPhone kan? Enggak, Samsung. Oh iya, soalnya. Soalnya dibawa ke Samsung ya. Iya, saya nggak bisa pakai iPhone. Iya. Jadi ya itu dia sasarannya pertama barang. Nah lama-lama mulailah ke saya. Iya. Mulai main tangan ke saya. Iya. Ya akhirnya itu saya sudah merasa tidak aman lagi. Saya udah mikir, saya udah nggak bisa pakai perasaan saya udah harus pakai ini. Bagaimana menyelamatkan atau melindungi diri saya Oke. supaya nggak kena gitu loh. Akhirnya kena gebuknya apa aja? Di apa nih? Oh, awalnya badan. Oke. Badan ya kan. Gara-gara apa tuh? Ya itu, dia minta handphone. Iya. Terus saya bilang, untuk apa kamu nyita handphone saya lagi? Handphone saya sudah sering disita dan setiap kali saya mau minta balik aja, saya disuruh berlutut sama dia. Oh ya? Iya, kayak mengemis, tolong balikin handphone saya. Terus handphone saya dibuka, diutak-atik. Buat apa? Soalnya ada chatting cewek itu kan. Dia kan WA ke saya. Oh, apa kamu diapain? Dia cuma dibilang ya, laki lu di rumah gua. Maksudnya bilang suamimu di rumahku, ajarin suami lu tata krama. Ada tuh saya Loh, screenshot. kok ceweknya malah begitu? Iya, pelakor lebih galak daripada istri. Itu yang terjadi sama saya. Oh, suaminya disuruh ajarin tata krama.
Saya disuruh ngajarin suami saya tata krama karena suami saya lagi di rumah dia. Mereka lagi ribut. Jadi hubungan mereka itu sebenarnya juga nggak lancar, banyak ribut. Ini sinetron Azab kalah nih ceritanya. Iya, Terus. udah kayak layangan putus beneran. Iya. Jadi tuh ketika Irsan sama Jessica ribut, sasarannya saya. Maksudnya pelampiasannya ke saya, itu perempuan. Dia WA ke saya nih, ada. Dia bilang, nih saya tunjukin buktinya ya. Nah, ada tanggalnya lagi tuh. Oke. Ini di rumahku, suami gendut, ajarin suami lu tata krama. Terus dia foto tangan dia, kayak bunuh di sayat-sayat. Oke. Iya. Ini asli apa enggak? Asli. Soalnya Medina dulu kan juga begitu. Ya kan, ternyata kita ngakuan dari asistennya bukan tangannya dia gitu. Oh, kalau tangan jujur saya tidak tahu. Saya tidak 100% percaya ini tangan dia atau beneran dia menyayat tangan ya. Tapi ya kalau saya lihat sih dia masih baik-baik aja ya. Tapi dia mungkin untuk menakuti. Ini sama nggak sih yang tangannya si orang itu? Jangan-jangan dari Google nih. Nggak tahu juga. Iya. Puas lo, Flo. Iya, gitu kan. puas lo. Aku tanya siapa ini? Siapa nih? Lo belum tahu dia siapa? Ya saya masih nanya kan. Saya pengen dia mengakui dulu namanya siapa. Tapi dia nggak ngaku kan. Oh, pinter juga tuh pelakor. Iya, terus dia bilang semua gara-gara suami lu. Kurung aja dia di rumah, nggak usah boleh kemana-mana. Saya tanya lagi lu siapa? Semua barang gue dihancurin sama dia. Ya lagi berantem kan? Kata dia. Sama dengan saya kan, barang saya dihancurin juga waktu saya diperlakukan kasar sama Lo suami. nanya, ya lo siapa gitu kan? Terus dia bilang tanya sendiri sama suami lu. Nah, lo telepon nggak? Suami lo ini siapa ya gitu kan? Enggak, waktu itu saya nggak nelfon sebab saya tahu posisi suami saya. Lo tahu dia dia lagi ini di rumah dia, dia. Dia lagi di rumah pelakornya gitu loh. Terus dia bilang, gue bilang males lah gue nanya lu aja kan lu juga yang nyari gue. Bener kan? Iya bener. Kayak orang nelfon lo nggak kasih tahu ini siapa, nggak jawab-jawab. Iya gitu loh. Iya. Terus habis itu ya udah pelakornya bilang, gue cuma lapor lu supaya dia nggak ganggu gue lagi. Hah? Hancur hidup gue diusik sama dia. Jadi saya bingung. Oh jadi dia ngerasa dia diusik sama suami lo? Iya. Aneh kan? Kasian dong, suami lo juga nggak diharapkan sama dia dong. Makanya. Berarti ini adalah selingkuhan yang tadi anggap. Sebagai kekasih yang tadi anggapannya itu kan? Iya. Lagunya Pinkan Mambo. Iya. Ya itu. Terus dia suruh saya telepon dia sekarang. Suruh saya pulang? bilang nggak usah ditelepon juga pulang sendiri. Oke, Ya gimana kan? saya bingung nih. Oke. Ya terus ya itu cewek suka begini. Video call saya tapi saya nggak pernah tanggepin ya. Saya nggak pernah angkat, saya diemin. Habis itu dia pernah lagi berantem lagi nih. Dia ngatain saya dasar istri nggak becus. Saya yang dihina. Ini bukan bangsat ini lo BGST. Iya. BGST itu apa? Apa? Benar gitu sih. Itu mungkin lontong apa gitu kan ya. Lontong telur ya. Iya makanya Oke. gitu. Oke, tapi kenapa mesti suami kamu menyita handphone kamu supaya apa? Mau ngilangkan barang bukti apa gimana? Iya, chattingnya di delete sama dia. Tapi kamu udah terlanjur Udah saya screenshot, udah saya save semua. gimana? Padahal kamu belum kenal saya, aku udah bisa belajar ilmu yakuya gitu. Itu namanya karunia dari Tuhan. Kami Oke. wanita punya insting ya. Ya, udah berarti udah ada Untuk backup aja. Basic insting uyakuyaan gitu ya. Iya. Iya. Oke, dan intinya adalah kamu paling kasar dengan KDRT-nya apa? Wah, saya ditonjok sampai di juga sudah, juga sudah. Oke. Di mana? Di di rumah. berdua doang? Iya di rumah. Ada rekaman CCTV. Jadi gini, pas saya pulang, saya selalu di KDRT di depan anak. Makanya Tuh, ketika di depan KDRT di depan anak. iya, jadi kalau setiap kali saya lihat suami saya udah muka bete atau muka merah seperti pulang malam gitu ya habis alkohol apa, saya udah nggak nanya, saya diem. Tapi tetap aja kadang saya tetap masih dia nyamperin saya di kamar saya sama anak. Kami kan sudah pisah kamar semenjak dia sering main kasar ya. Jadi saya selalu tidur sama anak nih. Jadi dia datang ke kamar anak. Dia bilang, "Mana HP lu?" Aku bilang, "Ngapain lagi? Saya udah nggak pegang HP. HP sudah mati dari tadi. Saya udah tidur sama anak. Saya juga udah nggak hubungin siapa-siapa, nggak ada kontak apa-apa nih." Ya kan? Aku bilang, "Buat apa mau HP saya?" "Ya pokoknya kasih aja HP." Aku bilang, "Kamu ngapain juga mau minta HP saya? Masa aku udah nggak pernah sentuh HP-mu loh. HP-mu aku udah nggak mau lihat juga. Lihat pun tahu pun saya juga sakit hati." Saya bilang, "Udah saya nggak mau." Aku bilang. Terus saya tidur. Dia nggak seneng. Dia bongkar, dia geledah ranjang juga. Sampai asisten rumah tangga saya yang nemenin saya tidur juga di kamar anak juga ketakutan. Akhirnya berhenti kerja. Dia geledah semua. Akhirnya tetap nggak nemu HP kan? Kamu ngumpetin mana tuh? Hebat banget kamu. Nanti ketahuan lagi ngumpetin mana. Oh, iya. Terus? Ya gitu. Oke. Jadi selalu ngincernya ke handphone saya, ntar dihancurin atau apa gitu loh. Oke, kamu punya bukti-buktinya semua KDRT? Ada.
Pernah luka di mana aja? Di badan yang pasti kan saya bilang di sudah. Iya. Jadi dia ngangkat gini Ketika saya ditolong mama mertua saya pun saya berlindung ke mama mertua, saya peluk mama mertua kan. Tetap aja kita cewek berdua diangkat juga di sama. Sama seperti? Lesti. Oh, sama di juga? Oh iya. Oke. Ini kepalanya dia apa ini? Ini akibat dari KDRT yang 2019. Oke. Karena saya itu jadi sampai luka di kepala saya. Iya. Terus yang ini di bagian ya leher, dada karena sempat memar hitam. Terus ini baret semua ya, bengkak juga, memar lah. Ini kan memarnya udah kelihatan nih, agak kehitaman. Jadi sudah terlihat ya. Iya, itu diapain bisa di situ? Ya, yang pasti saya udah nangis, teriak minta tolong. Diapain ini diapain? Pokoknya semuanya. Oh. Perlu saya tunjukin CCTV-nya. Oke, boleh coba lihat. Terus ya ini luka-lukanya saya semua, ya kan? Iya. Sampai di badan, lengan. Ini dicubit apa diapain sih? Enggak, saya juga nggak tahu diapain. Yang penting saya cuma muka saya kan berlindung ke perut mertua tuh. Saya udah nggak berani ngeliat, udah nangis, udah minta tolong. Yang pasti saya terus dari belakang semuanya. Iya. Okay. Jadi saya hanya bisa nyelamatin diri dengan memeluk mama mertua saya yang menolong saya waktu itu. Oh, perut saya juga memar. Karena kan ya saya ditendang juga semuanya ada. Tangan, lengan semuanya. Iya. Aduh, ini yang KDRT 2021. Oh, terbaru ini. Iya, jadi saya bilang KDRT saya tidak hanya satu kali saja. Banyak kali, berulang kali, sampai akhirnya yang terakhir titik puncaknya itu di 12 Mei 2021, di mana anak saya juga kena. Nah, anak umur berapa? Anak saya waktu itu waktu saat itu 2021 berarti 13-an lah. Kenapa Karena nolong saya. Digebuk apanya? Anaknya begini. Ada juga di rekamannya CCTV saya boleh semua. lihat? Boleh, saya tunjukin dulu ya. Yang 2019 dulu atau yang? Nggak tahu, terserah kamu coba siapa. Oh, bentar. Ini yang 2019. Ada tanggalnya ini semua. yang pakai ransel siapa? Saya. Oh, kamu? Saya lagi jalan pulang habis jemput anak pulang sekolah. Oh, ini anak-anak kamu nih, kecil-kecil? Betul. Ini anak saya 4 tahun waktu itu, yang ini masih 10 tahun. Wah, diapain tuh kamu di? Ya, ini saya bilang. Aduh. Iya, di seperti ini. Loh, itu kalau kamu bisa jatuh dari lantai atas dong gitu. Ya, untungnya saya tidak dari lantai 2 kan, untungnya. Ya beginilah. Ini kayak film action loh kayak gini, bener loh. Enggak, bener loh. Iya. Saya lihat kan, nih, lihat gak? Tuh. Aduh. Ini babysitter saya nolongin anak saya ngecek. Anak kamu ngeliatin tuh bingung tuh. Betul, dia sampai ngompol. Sampai ketakutan bener. Makanya kami udah sangat trauma. Ini gimana mental psikologis anak kamu ke depan yang lihat? Sudah sebenarnya. Nah, ini mama mertua saya yang datang nolongin saya. Oh, ini mama mertua kamu, mamanya dia berarti? Iya. Karena saya tinggal sama mertua, saya tidak punya rumah sendiri. Ini 2000 berapa nih? 2019. Oke. Januari. Aduh. Nah, lihat kan? Mama mertua mencoba menolong saya, meleraikan, tetap aja saya kena tuh. Saya sampai ditarik, makanya ini saya memar semua. Itu. Oke. Terus ya ada lagi? Ada lagi, yang ini yang 2021 ya. Iya. Kamu bisa dapat CCTV ini dari mana? Kan ini rumah dia. Loh, dari awal saya memiliki bayi kan, dia bilang kan boleh pasang CCTV. Oh, dia nggak kepikiran bahwa kamu bakal. Loh, CCTV dipasang memang awalnya untuk bayi. Anak-anak gitu kan. Kebutuhan saya memonitor. Ini dia nih. Kamu lagi apa nih? Ini lagi di kamar tidur saya sendiri loh ya. Jadi saya tidak pasang di kamar tidur yang dia tidur, tidak. Ini untuk saya dan anak-anak saja. Kamu udah pisah nih? Udah pisah kamar. Iya, pisah kamar. Nah, saya kan kalau tidur sama anak-anak kan gini, saya udah nggak ada pakai babysitter ya. Jadi kalau kadang mau manggil anak, monitor anak susah kalau saya lagi di bawah kan. Makanya saya pasang CCTV untuk saya ngecek anak sesekali kalau saya lagi jemur baju di bawah atau lagi makan di bawah, anak lagi di kamar. Tujuannya itu. Bentar saya cepatin dikit ya. Ini ada suara saya dimaki-maki teriak juga. Bentar. Nah, ini saya udah mau diusir nih. Saya udah dimaki, udah diteriakin, suruh usir keluar. Saya diusir keluar. Ini anak kamu nih? Iya, anak saya yang paling gede. Dia selalu nggak bisa tidur kalau papanya udah tidur, soalnya untuk menjaga saya. Umur berapa dia? Sekarang 14. Dulu waktu itu dia masih 12 setengah atau 13. Tuh. Aduh. Ya tuh. Oh dia, Lihat ya kan? ampun, ini anak kamu mau nolongin kamu yang digituin? Iya. Ya ampun. Tuh saya kan, terus dia tolongin kan saya.
Begitulah kejadiannya. Saya teriak sekuat tenaga saya, berharap ada orang yang datang menolong. Tapi pertolongan itu telat. Lihat tuh, anaknya dimaki-maki, mau lagi tuh. Liatin kan. Saya mau lagi. Tuh. Oke. Selanjutnya kamu baru ngelapor di situ? Sebenarnya saya lapornya sudah, saya langsung visum. Nggak, yang sebelumnya, yang 2019 kamu nggak lapor? Tidak berani lapor. Nah inilah yang jadi pelajaran buat Iya. kita semua nih. Kenapa sekarang akhirnya kita menyuarakan kasus KDRT? Betul. Karena sekarang banyak orang melakukan KDRT nggak ngelapor karena nggak enak sama keluarga, takut malu. Nah, coba saya mau tanya sama kamu, alasannya apa kamu? Kalau dulu saya nggak berani lapor bukan karena nggak enak atau malu. Apa? Karena saya waktu itu masih tinggal di rumah itu. Saya nggak lapor aja saya sudah mau Bagaimana kalau saya lapor? Habis saya. Nah sekarang kamu ngomong di podcast saya? Kan sekarang saya sudah keluar dari rumah itu. Iya. Dulu saya masih di rumah itu. Kalau saya belum keluar dari rumah itu ya nyawa saya pasti terancam dong. Oke. Hasil laporannya gimana? Kamu lapor di mana? Saya ke Polda Jatim awalnya. Jadi gini, ketika saya di KDRT yang terakhir kan, karena dulu saya pernah digugat cerai si Irsan, tapi akhirnya dia yang cabut, dia batalin. Saya dikasih tahu sama pengacara sama yang hakim sana juga yang mengerti hukum, dia bilang, "Ibu, saya kan ngomong saya ada di KDRT waktu itu kan." Terus dia bilang gini, "Ibu ada hasil visum nggak?" Saya bingung. Hasil visum tidak ada karena waktu itu saya tidak berani pergi visum. Kalau saya pergi mau keluar rumah aja juga udah susah waktu itu. Karena kan bonyok ya. Muka saya juga udah kelihatan aduh kayak orang Ya, ngerti. kayak udah nggak ada semangat hidup gitu loh. Mereka pun melarang saya untuk keluar-keluar sebenarnya. Nggak boleh waktu itu. Takut ketahuan juga dilihat orang kan. Jadi saya lebih banyak ya itu depresi, di rumah sendiri nangis, kayak merasa kayak hidup itu kayak nggak ada artinya, sendirian. Siapa yang bisa nolong saya? Akhirnya saya sempat waktu itu kayak ada suicidal thinking, tapi saya nggak sampai ke sana. Pengen Iya, suicide. karena saya cuma bisa nangis, sujud sama Tuhan, doa, cari Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa ketika saya udah merasa udah kayak nggak ada semangat hidup, anak saya datang. Anak saya memeluk saya dari belakang. Itu saya nggak bisa lupa kejadian itu kayak. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Kayak apa ya, saya waktu itu ngomong ke Tuhan gini, aku udah nggak sanggup Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kejadian ini untuk aku? Selama berulang kali loh Tuhan, aku waktu bilang, udah 2 tahun lebih aku berusaha berjuang menyelamatkan rumah tanggaku sendiri untuk anak-anakku. Kenapa tidak kunjung juga datang pertolongan ataupun ya mukjizat dari Tuhan kan? Akhirnya ketika saya bilang kalau kayak gini apa gunanya hidup Tuhan, aku bilang kenapa nggak mati aja langsung, saya nggak perlu ngerasain sakit, nggak perlu ngerasain kayak gitu, kayak dicek lagi, apa gunanya? Saya pun juga sudah dipermalukan oleh suami sendiri, masa dia yang selingkuh saya disuruh minta maaf ke pelakornya, itu udah saya jalanin. Tiba-tiba saya bilang Tuhan saya udah nggak kuat, saya bilang pakai saya nangis aja, terus tiba-tiba anak saya yang paling gede itu datang meluk saya dari belakang. Itu udah jam 12 malam, saya kaget. Saya bilang, kok belum tidur? Kok nggak bisa tidur? Kok mau mama? Terus dia bilang, kenapa kok? Ya kok sayang mama, kok tahu. Mama tiap malam tuh cuma bisa doa, nangis, sujud di sini. Nyari Tuhan. Terus dia nemenin saya, dia berlutut juga di samping. Sama-sama nangis, peluk. Jadi kita sama-sama doa akhirnya. Jadi saya bisa merasakan tuh kasih sayang anak saya yang begitu besar untuk saya. Itu yang bikin saya juga kekuatan untuk bangkit lagi menjalani hari demi hari. Kalau bukan karena anak saya udah nggak ada harapan hidup. Oke, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Tadi kamu disuruh minta maaf sama pelakornya. Betul. Gimana ceritanya? Karena waktu itu gini, suami saya kan sudah bawa pelakornya itu ke Bali, ya. Dan pelakornya pamer ke semua pegawai hotel begitu balik dari Bali. Ini loh oleh-oleh dari saya sama Pak Irsan. Dia bilang, saya istri keduanya gitu. Nih ya buat kalian semua. Istri kedua? Dia ngaku sebagai istri kedua. Menikah berarti? Tidak tahu saya. Iya. Jujur saya tidak tahu. Iya. Tapi dia ngaku ke semua orang, dia istri keduanya, saya istri tuanya katanya gitu. Dia istri muda. Iya. Dia kasih oleh-oleh ya. Terus saya dapatlah dengar Jessica barusan ngasih oleh-oleh nih dari Bali sama Pak Irsan. Saya sampai kaget. Ya ampun, ternyata bener. Yang kemarin suami marah-marah, bilang, gue mau buang stres ya, lu nggak usah ikut ya, gue mau pergi sendiri. Pokoknya lu jangan ganggu. Aku sampai kayak, kenapa? Emangnya seorang istri mau menemani salah kah? Aku bilang.
kamu kalau sendirian stres, aku tambah khawatir, aku bilang gitu. Dia bilang, udah deh jangan macam-macam, pokoknya kamu di rumah aja. Saya dimaki, dihina, saya nggak bisa pergi jadinya. Jadi saya ya udah di rumah. Saya tahu kalau dia tuh pergi, ada kecurigaan. Tapi saya masih diem, saya memilih diem. Akhirnya sampailah ke kuping saya kan, dia barusan balik dari Bali sama dia. Ya saya udah nggak tahan, meledak, boom kan. Saya ke hotel, saya cari nya. Dia lagi di hotel, pas ada Pak Ansar juga, general manajernya itu lagi satu kantor sama dia. Saya datang, saya nggak main tangan, saya nggak nyentuh dia, saya cuma bilang gini, aku tahu loh, kamu tuh udah selingkuh sama suami saya. Kamu barusan dari Bali sama dia. Saya tahu kamu sudah berzina. Tahu malu, Jess, aku punya 3 anak. Kamu nggak ngeliat anaknya. Kamu pun juga tahu 3 anak saya. Pernah datang ke hotel juga. Kamu nggak tahu malu, nggak tahu diri. Terus dia malah gini, mau apa kamu Bu? Mau apa? Wah kayak orang nantangin aja, belagu. Iya, walaupun saya ngeliat dia sebenarnya udah gemeteran tangannya. Saya lihat, perhatiin bahasa tubuhnya. Tapi dia kalau ngomong tuh tambah nyolot ke saya. Saya cuma bilang, saya nggak mau apa-apa dari kamu. Saya cuma bilang, saya sudah tahu kamu selingkuh dengan suami saya. Kalau kamu tahu diri, tahu malu, kamu pergi. Aku gituin kan? Dari situlah kasarnya suami saya tambah menggila. Saya tambah kayak itu. Terus malamnya itu pergi kan, menghilang. Kamu mau tahu di rumah saya dimaki lagi sama dia bilang gini, lu berani? Drama, Maksudnya gara-gara lu tuh pergi tuh hilang nggak tahu kemana. Saya sampai bilang, gila dia lebih Playing victim. Iya, dia lebih bela dia daripada istrinya gitu loh. Padahal saya cuma bilang, saya tahu apa yang kamu perbuat. Kalau kamu tahu nggak diri, main tangan, iya kasar. nggak sentuh. Saya cuma bilang saya tahu apa yang terjadi gitu loh, ya kan? Malah dia tambah terus dia bilang gini, lu besok minta maaf ya sama kalau sampai dia hilang nggak balik, nggak ketemu, lu gua habisin. Dibelain kayak gitu. Iya. Oke, sekarang saya mau bicara kasus hukumnya nih. Sampai mana? Kamu udah ngelapor dia, akhirnya apa? Keputusan apa? Kalau menurut saya nih, ini analisa saya dengan bukti-bukti yang kamu punya, dengan apa yang bukti-bukti CCTV yang kamu lihat kasih lihat saya, harusnya memang udah nggak ada alasan buat hukuman seberat-beratnya di pasal penganiayaan. Betul ya? Ada ya pasal penganiayaan? Ya kalau masih suami istri KDRT. KDRT. Oh, ancaman hukumnya berapa tahun? Kalau luka berat 15 tahun, luka ringan 5 tahun. 5 tahun. At least 5 tahun kan? Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, dapat yang 5 tahun apa 15 tahun? Nggak dapat dua-duanya. Hah? Nggak dapat dua-duanya. Gimana? Makanya sulit sekali mencari keadilan. Itu videonya bukti loh. Betul. Itu udah kamu kasih ke polisi? Sudah kasih ke Ke polisi, kejaksaan juga sudah ada, hakim juga sudah melihat, tetap Udah ada saja. keputusan? Sudah. Nah ini penasaran nih. Deng deng. Inilah ya pembicaraan kita di episode sebelumnya tentang keadilan dan Betul. hukum di Indonesia. Tidak ada keadilan. Jadi tebakan saya Benar. 5 tahun tidak sampai juga. Tidak sampai. Oke. Jadi yang mana yang dapat? Jadi gini, waktu sudah masuk pengadilan ya, itu pun bisa naik menjadi tersangka pun karena saya ditolong sama keluarga saya juga. Saya jujur, dari awal saya visum, lapor ke Polda Jatim, saya tidak punya uang. Oke. Saya dibantu oleh beliau Pak Seto Mulyadi. Awalnya saya sudah menemui Pak Seto Mulyadi sebelum terjadi ya. Sebelum yang Mei 2021, saya menemui beliau itu sekitar 2020 Desember lah. Waktu saya balik ke Jakarta, berpulang ke rumah orang tua untuk holiday sebentar sama anak-anak. Nah, Pak Seto pun udah bilang, Ibu udah di KDRT kayak begini, Ibu masih mau kembali ke Surabaya. Saya bilang, Pak Seto, saya juga bingung sih. Kalau saya nggak kembali... Pak Seto ini siapa nih? Itu, Pak Seto Mulyadi itu ketua Komnas HAM, LPAI. Komnas PA waktu itu. Oke. Bukan Kak Seto bukan ya? Kak Seto. Oh, Kak Seto. Iya. Oh, Pak dimanggil Pak. Jadi soal gini. Oh, Iya, Kak Kak Seto. Seto. Nah, salut Kak Seto berarti nih, Iya. ya kan? Iya kan kemarin kan banyak yang mempertanyakan Kak Seto soal kasus Ferdy Sambo. Nah. Tapi di sini kita juga harus acung jempol. Betul, dia Kak Seto membantu apa nih? Oke. Ya, Kak Seto ini justru yang menolong saya, yang bilang, Ibu gak usah balik lagi ke Surabaya. Terus saya bilang, Pak, tapi saya bingung kalau saya nggak balik, saya pasti digugat cerai. Terus kalau Pak Seto udah ngomong gini, kalau saya lihat sih sudah tidak sehat Bu pernikahan seperti ini, apalagi mau dipertahankan. Saya waktu itu pikir masih bertahan untuk anak, tapi anak saya juga sebenarnya tiga-tiga itu udah bilang, aku udah nggak tahan, udah nggak mau. Bahkan anak saya yang cewek paling kecil pun dari Jakarta aja waktu mau dibawa balik ke Surabaya nih, nangis dia. Kenapa? Takut, Iya. trauma. Dia bilang aku udah nggak mau balik. Tapi aku bilang mereka gini, Mama nggak ada pilihan sayang. Mama tuh kalau nggak balik pun, Mama juga bingung. Terus aku ngomong ke anakku gini, setidaknya kita coba kasih kesempatan terakhir aja ke papamu ya. Saya masih ngomong gitu ke anak. Padahal sebetulnya bukan itu ya.
bukan itu. Oke. Maksudnya saya masih bilang cobalah kasih kesempatan lagi ke papamu, siapa tahu papamu mau ini. Soalnya suami saya pun waktu itu sudah datang ke Jakarta waktu saya liburan di Jakarta. Dia ngomong ke keluarga saya begini, habis ini dia mau gugat saya cerai. Keluarga saya bingung. Soalnya buat ngasih pelajaran ke saya aja supaya saya tuh nggak macem-macem, supaya tuh nganggap serius. Gue sampai saya pikir bingung gini, siapa yang nganggap pernikahan ini macem-macem ya? Dari awal kalau saya nggak menghargai pernikahan ini, ngapain gue bertahan dibonyokin sampai kayak gitu? Iya. Gue udah pergi aja. Ngapain juga gue bertahan kalau bukan anak gue yang nangis-nangis memeluk saya. Mama, aku nggak bisa terima papa mama cerai. Anak saya paling gede tuh depresi banget, udah bilang lebih baik udah nggak mau hidup, buat apa hidup kayak gini. Saya sampai kayak, aduh, anak saya sudah bawa ke terapi trauma healing, ke psikolog. Sudah dijalankan, sama saya juga sudah menjalankan. Makanya kami sudah lebih baik, lebih dipulihkan ya. Waktu dulu tuh parah sekali. Pelajaran sekolah jelek banget ya. Apalagi tadi saya lihat video penyiksaannya itu di depan anak kamu. Betul. Dan anak kamu sempat yang kedua Sampai ngompol. memisahkan Iya. kamu, malah dia yang Kena hajar. kena hajar. Yang anak pertama Tapi itu. tadi lebat tuh. Anak kamu umur 13 tahun bisa ngedorong bapaknya sekencang itu. Betul. Berarti itu kayak ada power kekuatan yang di Betul, luar nalar manusia ya. Iya. Saya pun nggak menyangka. Iya. Saya benar-benar bersyukur saya udah diselamatkan oleh anak saya Kapan sendiri. saya ketemu anak kamu ya? Boleh. Iya. Boleh. Saya pengen ngobrol juga. Iya. Oke. Nah, jadi Nggak konten kok, ini cuma ngobrol. Iya. Jadi Kak Seto lah yang menyarankan saya, dibilang gini, kalau ibu di KDRT lagi, ingat ya Bu, harus visum. Baik, siap Pak. Bener, KDRT lagi kan? Terjadi. Saya telepon langsung Kak Seto, Pak, saya barusan lagi, apa yang harus saya lakukan? Ibu di mana? Saya masih di posisi, masih di rumah nih. Waktu itu saya telepon bener-bener habis kan 1:30 pagi tuh ya, subuh, tengah malam ya, saya nggak bisa tidur. Sampai akhirnya pagi saya bilang, Pak, saya bener nggak bisa. Dia bilang, kalau ibu sudah bisa keluar dari rumah itu, ibu langsung ke Polda Jatim, saya langsung arahkan orang untuk menolong ibu. Siapa? Udah, ya kan? Akhirnya pas saya habis di kejadian hari itu, pokoknya pas hari H ya, saya tuh udah nggak berani ngapa-ngapain. Bangun pagi, bukan bangun sih, orang udah nggak tidur kan, dari semalaman kan, cuma nangis. Terus juga ini sakit, bengkak. Saya cuma bersihin kamar anak, nyapu. Lebaran pas hari Idul Fitri. Yeah. Jadi nggak ada ART, nggak ada asisten rumah tangga pun, semua pulang kampung. Nggak ada orang. Cuma saya, anak, mertua, sama suami. Terus nggak lama suami ngecek saya di kamar anak lagi ngapain. Saya lagi nyapu kan. Terus dia masih nggak ada minta maaf lagi. Yeah. Cuma melototin saya cuma dengan tatapan kayak sinis, kayak kejam, kayak bilang, iya. Terus dia tutup lagi pintunya, dia pergi pokoknya. Saya yakin dia pergi nyari perempuan itu. Terus akhirnya udah gitu saya balik ke kamar anak ngecek anak kan. Kebetulan mertua datang ke atas. Lah pas sebelum mertua datang ke atas itu, anak saya pas saya masuk ke kamar ngecek Rafa, anak saya paling gede ngomong gini. Anak yang paling gede ngomong gini, "Ma, aku bilang, Koko gimana keadaanmu? Koko ada yang sakit gak? Kemarin malam mama lihat kamu di papamu juga." Terus saya lihat badannya, saya cek, dia bilang, "Nggak ada Ma, nggak ada luka." Aku lihat memang nggak ada luka. Cuma agak merah di sini kan. Terus bilang, "Ini sakit gak?" "Enggak," dia bilang. "Memang kena h**nya di pipi," katanya. Terus gue bilang, "Are you okay?" Dia bilang, "Iya." Terus dia langsung ngomong, "Ma, Koko udah gak kuat tinggal di rumah ini. Koko mau keluar." Dari situ saya langsung, ini Saatnya. jawaban saatnya. This is the moment, this is my exit point. Kalau saya nggak ambil kesempatan ini, habis saya. Mungkin saya udah kehilangan nyawa. Karena udah pernah ya kan? Udah gitu, akhirnya anak saya ngomong, "Koko udah gak kuat." Terus aku bilang gini, "Kok yakin ya?" Aku tanya gitu. Saya masih meyakinkan dulu nih. Kalau kita udah keluar, kita nggak mungkin balik lagi. There's no turning back. Yes, of course. Ya kan? Kalau udah keluar, Mama bisa digugat cerai juga loh. Anak saya langsung jawab, "Koko udah yakin, Ma. Daripada Koko kehilangan Mama." Mendingan dia milih mamanya. Iya. Oke. Jadi anak saya tuh yang 2 anak kecil juga pun ya, adik-adiknya juga udah bangun, dia bilang, saya tanya, "Kalian mau ikut Titi Meme, mau ikut Mama atau mau tinggal sini?" Semua bilang ikut Mama, peluk saya semua. Mereka terus anak saya yang kedua sampai ngompol. Dia ngompol di ranjang waktu kejadian itu, dia nggak berani keluar dari selimut. Saya sampai kayak aduh nangis banget saya ngeliatinnya, kayak ya ampun, sampai kejiwaan anak saya ini semua udah nggak tahu hancurnya kayak apa, termasuk saya. Iya. Dan anak perempuan saya pun juga udah langsung meluk, mau keluar, mau pergi. Oke ya, terus aku bilang kita izin sama Mertua. Akong. Saya Iya. manggilnya Ama Akong waktu itu kan. Nggak lama masuk kamar kami, ketika kami lagi di dalam kamar Pelukan. semua, iya. Masukkan. Langsung saya memberanikan diri, saya ngomong ke mama mertua, "Ma, saya berlutut. Aku minta maaf. Selama ini
Aku selalu dianggap bukan menantu yang baik. Saya minta maaf, aku bilang. Tapi saya sudah nggak sanggup. Aku udah nggak sanggup, aku bilang. Izinkan aku, Ma, keluar dari sini. Ada papa juga waktu itu, mertua papa. Terus akhirnya anak saya juga maju. Iya. Iya, Ama. Koko sama Titi Meme udah nggak sanggup. Iya. Kita mau keluar. Terus mama mertua langsung angkat saya karena saya berlutut kan. Dia bilang, Kristi nggak usah berlutut. Mama juga minta maaf ya. Mama semalam tidur, bener nggak denger. Mama telat nolong kamu. Aku bilang, Mama nggak usah minta maaf. Mama lu nggak nyakitin aku. Orang tuanya sadar apa yang dilakukan anak itu? Dia Sadar, tahu. sadar. Saya bertahun-tahun dimaki di depan mereka. Tapi mereka juga berusaha ngalangin itu. Mereka sampai kedorong loh. Saya ngeliat sendiri mata saya itu. Makanya saya cuma berterima kasih sama kedua mertua saya. Kalau nggak ada mereka pun saya juga udah kehilangan nyawa atau cacat total lah. Saya nggak tahu lah yang mana, kayak patah tulang atau apa gitu kan. Saya ditolong mereka berulang kali. Nah setelah mama juga bilang, mama juga setuju kalau kamu sama anak-anak pergi dulu. Dia ngomong gitu, keluar untuk keselamatan kalian. Aku bilang terima kasih banyak, Ma. Maksudnya thank you udah ngizinin gitu kan. Tapi waktu itu mertua papa masih nggak ngizinin. Mertua papa ngomong, udah kamu jangan keluar Kristi. Kamu aja yang pergi. Anak-anak tinggal sama papa, sama aku yang jaga. Terus anak saya yang ngomong, nggak mau, Koko mau ikut mama. Adik-adiknya juga sama, mau ikut mama semua. Terus mertua mama saya juga belain saya. Pakai ngomong bahasa Jawa ya kan orang Surabaya. Aku nih nggak tahu ngurus putu. Aku cuma tahu masak buat putu. Yang ngurus putu selama ini cuma Krisni. Sekolah, pelajaran, apapun, aku semua yang ngurus. Memang bener. Saya waktu itu udah bertahun-tahun karena dapat pembantu atau babysitter udah nggak ada yang betah, ketakutan ngeliat saya terus, ngeliatin udah kayak kesetanan, berhenti kerja semua. Anak berapa saudara sih suami kamu nih? 5 bersaudara dia anak kedua, cowok paling besar. Itu rumah dia apa rumah orang tuanya? Rumah orang tua. Tapi saudara dia semua menikah, nggak ada yang tinggal di situ, hanya saya saja. Kenapa dia nggak punya rumah sendiri? Saya juga tidak tahu. Saya juga usaha kan? Betul, tetapi kami orang Tionghoa, orang Chinese itu punya pemikiran kalau anak cowok paling besar yang harus tinggal merawat dengan orang tua. Oh emang culture-nya gitu. Iya. Okay. Jadi saya juga waktu itu tidak berani ngebantah ataupun kayak memaksa ya, karena saya juga posisi sebagai menantu takut disalahkan juga nanti. Saya dibilang bukan menantu yang baik, bukan menantu yang berbakti. Ngerti. Nah jadi ya udah kan, dapat izin ya, jadi keluar ya. Iya. Akhirnya itulah saya packing barang terburu-buru. Iya. Terbawalah barang berharga itu. Karena, Apa barang berharga apa nih? yang saya dilaporkan sebagai maling cincin saya, dilaporkan pencurian. Iya. Jadi cincinnya itu blue sapphire. Cincin itu bukan cincin kawin ya, itu cincin perhiasan dari papanya beli waktu itu tahun 93. Nah akhirnya ketika saya menikah diberikanlah ke saya bisa tahu itu karena juga yang menunjukkan cincin itu ke saya. Dia bilang, ini saya dikasih cincin sama papa, simpen ya. Saya simpen. Saya simpen kan jadi satu sama barang saya kan, tidak saya pisah. Nah ketika saya panik, saya udah dikasih izin mertua keluar, saya buru-buru tuh keluar. Yang penting udah bisa keluar aja, udah lega hati saya. Saya keluar aja belum mandi, masih pakai baju tidur. Dan saya keluar pun saya ditampung di wihara. Karena saya nggak punya saudara, nggak punya kerabat ataupun pokoknya saudara yang bisa saya tumpangi rumahnya. Mau ke rumah teman juga malu. Akhirnya saya telepon ke pendeta wihara di mana wihara itu tempat saya menikah dulu, saya diberkati. Akhirnya saya ke wihara itu, dikasih tempat tinggal, diberi makan, semua gratis, dirawat juga luka-luka saya. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih dan merasa kebaikan Tuhan tuh mendapatkan pertolongan lah di dalam kesesakan, di dalam penderitaan saya juga saat itu. Jadi ya saya sudah ke wihara, berhasil keluar kan? Ya itulah saya pergi visum ke Polda Jatim, saya telepon Pak Seto. Pak Seto, saya bilang, Pak saya sudah keluar nih, saya harus kemana Pak, saya nggak ngerti. Suruh ke Polda Jatim. Kamu ke bagian kriminal umum ya, cari Ibu Yasinta. Saya telepon Ibu Yasinta sekarang, saya beri nomor telepon Bu Yasinta sekarang ke kamu. Dapatlah saya nomor Bu Yasinta, saya telepon, Bu, saya sudah di Polda Jatim, Bu, saya bingung kemana arahnya. Cari gedung ini ya, oke, saya cari, ketemu kan. Bu Yasinta yang menerima saya. Saat itu tutup, di Idul Fitri soalnya, hari H kan. Jadi ya udah, saya diminta keterangan, barulah saya diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk visum. Oke. Prosesnya berapa lama di polisi sampai P21? Aduh, lama, setengah tahun. Oke, setengah tahun. Iya. Oke. Akhirnya tadi dia divonis bagaimana? Divonisnya? 1 tahun penjara doang di Pengadilan Negeri Surabaya. Oke, jadi oke. Tuntutannya berapa lama tadi? 3 tahun dari jaksa. Dari jaksa, 3 tahun jaksa nih. Iya.
Oke, jaksa kan bisa ngasih setinggi-tingginya aja, Betul. tapi kan akhirnya yang memutuskan ya hakim ya, Mas Alvin ya. Nah, Alvin, oke, hakim memutuskannya berapa lama? Hakim Akhirnya? pengadilan saya berjalan berapa lama saya juga lupa, kurang lebih ya waktu itu ya. Ya. Saya lupa dari bulan apa ya. Pokoknya 4 bulan kali ya. Oke. Ponisi berapa lama? Setahun? 1 tahun. Di penjara dia sana. Tapi tidak ditahan. Loh, gimana ceritanya? Makanya saya juga nggak ngerti. Banding lagi sekarang. Oke, di pengadilan mana nih? Negeri Surabaya. Oke, catat ya. Berarti artinya di Polda Jatim sudah diselesaikan secara baik ya? Dialihkan perkaranya Ke kejaksaan kan, dilimpah kejaksaan. Artinya dianggap P21. Iya. Berarti polisi sudah menjalankan tugasnya nih. Betul. Iya. Walaupun lama bertele-tele. Iya. Akhirnya tapi di pengadilan Betul. tuntutan 3 tahun jadinya setahun dan sampai sekarang dari penjara. Tidak Di pengadilan ditahan. mana? Negeri Surabaya. Oke, catat. Kita nggak apa-apa loh. Kita kadang-kadang harus memberikan informasi supaya kita masyarakat mengawal ini supaya Betul. semua pengadilan berjalan dengan benar gitu ya. Betul. Oke, hakimnya namanya siapa? Kemarin tuh hakim ketuanya ya, Iya. kan ada 3 saya Iya. lihat. Cordoka atau apa ya namanya ya? Oke, apa supaya kita juga boleh punya masyarakat bisa menanyakan nih ya kalau misalnya kena kenapa ya kan? Iya, iya. Oke, pengadilan negeri Surabaya. Oke, dia tidak di penjara. Tidak ditahan, tidak Hukumannya penjara. setahun. 1 tahun. Kok bisa? Nah, kenapa Mas Alvin? Pak Alvin. Jadi untuk supaya ditahan itu semestinya tugas dari jaksa untuk Oke. mengeksekusi. Kalau hakim kan dia memutuskan. kan? Memutuskan. Tapi Dia hukuman setahun. 1 tahun itu menurut Harusnya langsung dijalanin. oke, hukuman 1 tahun itu menurut Mas Alvin pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa? Makanya jaksa wajib banding. Jadi kalau di bawah setengah, Iya. peraturannya itu seharusnya jaksa Dari banding. tuntutan 3 tahun jadi setahun, harusnya jaksa banding. Harusnya banding. Oke, kan saya nggak ngerti nih proses Iya. peradilan. Kira-kira kenapa jaksa nggak banding? Nggak banding jaksa. Jaksa banding nih? Banding. Oke, terus? Banding Ya, masuk ke pengadilan tinggi, Tinggi, kan. itu. Oke. Hasilnya yang mengecewakan. Hasilnya apa? Ternyata Pencobaan. hasilnya apa? Percobaan. Iya. 1 tahun? Enggak, pencobaannya saya nggak ingat, sih pokoknya maksudnya? berapa bulan doang. Jadi tidak Berarti ditahan. bahkan sama nggak dihukum. Nggak dihukum? Selama berapa lama dia nggak melakukan pidana lagi, ya bebas. Oke, menurut Mas Alvin. Dan sekarang akhirnya dulu pengacara bukan Mas Alvin. Bukan. Oke. Pengacara bukan Mas Alvin. Oke, menurut Mas Alvin sendiri gimana? Apa ada yang tidak beres nggak dari proses ini? Jelas ada yang nggak beres. Apa? Di mana kalau menurut Mas Alvin? Jadi hakim itu biasanya memutuskan berdasarkan alat bukti kan. Iya. Alat buktinya kita udah jelas ada. Video yang saya lihat. Nah, Iya. di situ kan. Jadi biasanya dia kasih keringanan tuh 2/3 biasanya ya standar. Iya. Jadi kalau orang tuntutan 3 tahun, vonisnya 2 tahun. Itu standarnya, Bas. Oke. Jadi kalau di bawah segitu itu sudah Apa? ya biasanya kalau nggak ada suapan nggak mungkin. Siapa kalau yang mungkin? Ya pasti ada pemberian Ke siapa dugaan biasanya? saya ke hakim melalui panitera. Oke. 3 tahun, kalau tuntutan 3 tahun itu sudah wajar nggak? 3 tahun pun juga nggak wajar. Harusnya berapa tuntutannya? Harusnya kalau yang kayak begini nih, ini tinggi. Karena selain istri, anak juga kena kan? Nah. Ya kan harus melihat faktornya ke situ Oke. korbannya. Harusnya tuntutannya dari tuntutan itu berapa tahun? Harusnya maksimal kalau berdasarkan Jaksa Agung ngomong dia bilang tegas kan harusnya 5 tahun kayak begini. Oke, 5 tahun artinya 2/3-nya itu sekitar 3,5. tahunan. Iya. Tapi ini tuntutannya 3 tahun. Vonisnya Divonisnya setahun, banding pengadilan tinggi pengadilan pun tinggi, lebih jadi rendah akhirnya lagi pencobaan. Iya. Nah, kalau percobaan ya harus kasasi seharusnya. Nah, Jaksa sekarang wajib kasasi. artinya sekarang sudah beralih kuasa hukum nih Iya. ke Mas Alvin. Iya. Apa yang akan dilakukan, Mas? Jadi saya suratin dulu ke jaksa minta agar mereka lakukan kasasi. Iya. Karena kan kalau di bawah setengah wajib dari mereka harus ada kewajiban kasasi. Iya. Karena biasa kayak contoh yang siapa Pinangki kan dia nggak mau kasasi. Oke, jasa Pinangki ya. Sekarang udah Iya, bebas kan? nih. Padahal kan 10 vonis di PN 10 di pengadilan tinggi turun ke 4 dia nggak mau kasasi kan. Iya. Iya, iya. Jadi sering seperti itu Iya. jaksa-jaksa itu. Permainan mereka dituntutan kan. Jadi permainannya Terserah ini mereka. kalau misalnya ada permainan di kasus-kasus umum ya, kita bicara umum. Biasanya di mana aja, di tingkat apa aja? Di setiap tingkatan bisa dari Apa? kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Iya. Nah, kalau yang kasus pidana kayak begini, kalau yang bermain adalah si terdakwa atau yang pelaku kejahatannya nih Iya. dia bermain, biasanya dia ngubungin ke jaksa, dari jaksa masuk ke hakim beli satu paket. Bisa seperti Ah, itu. satu paket. Iya, sering seperti itu. Karena yang bisa menemui hakim itu jaksa. Jaksa ini eksekutornya, Mas. Jadi menghadirkan saksi apa tuh dari sini cara bermain ya untuk masuknya. Oke. Karena
Dulu pun sebelum saya insaf, saya sempat bicara. Oh, sebelum saya insaf. Jadi dulu mafia juga. Dulu saya sering suap-suap kayak begitu. Apa yang dilakukan dulu zaman dulu? Orang yang salah, bener-bener salah aja. Yang kemarin yang SDM saya bisa bikin nggak bersalah kok. Bayar siapa dulu? Bersalah kok. Semua lah, jaksa sama hakimnya selesai semua. Jadi bayar lewat mana? Ya dari kejaksaan ya langsung Dari jaksa? ke hakim. Terus nanti jaksa bagi ke hakim. Iya, Berapa rupiah yang dulu pernah Mas Alvin berikan? miliaran mas. Kalau itu tergantung dari kerugian. Karena yang waktu itu yang saya tanganin, kerugiannya 600 miliar lebih. Oke, bayar berapa 16 miliar? Saya pegang, oh banyak, kejaksanya aja hampir 10 M ya. 10 M. Belum ke hakim juga ya, kurang lebih. Menang tuh. Onslah nggak masuk penjara sama sekali, lepas semua Iya. di situ. Oke. Kalau Jadi- paling kecil pernah ngasih dulu? Kenapa? Paling kecil pernah ngasih? Kalau kecil-kecil ya nggak ada Kasus-kasus kecil-kecil kecil, banget kasus-kasus ya. kecil ya? Ratusan juta juga mas. Iya. Ratusan juta juga, dia nggak mau kalau 2 juta, 3 juta gitu. Iya, receh amat ya. Berhasil tuh, tapi ratusan juta berhasil. Dan kalau ngatur kayak begitu, Iya. saya lawyer, sama jaksa, sama hakim, kita janjian makan di mana. Ya. Ini nanti kasusnya ini, ya kan hakim bilang, wah nanti tergantung bukti. Jaksa tinggal bilang, ya kan mas yang ini, ketawa hakimnya, hehe. Jadi kita udah duduk bertiga, jadi kita sebelum sidang itu mulai, kita udah tahu tuntutannya berapa, putusannya berapa mas. Itu yang sering terjadi, dan memang itu dulu saya alamin. Saya udah bilang, dulu saya alamin, makanya kenapa saya teriak, saya tahu sendiri. Oke, tapi ini nggak semua kan, Mas? Kenapa? Yang begini nggak semua kan? Ya hampir di semua lini mas. Enggak, maksudnya jaksa dan hakim ini oknum doang apa hampir semua apa gimana nih? Oknum, tapi oknum itu banyak mas. Berapa persen? Kalau Oke, dari kalau angka persen 100. bisa 80-an Nah, lah. serius. Jadi yang benar cuma 20% gitu. Iya di dalam sistem peradilan nih ya. Jadi maksudnya gini, jaksa kan ada yang kerjanya jaga pintu, apa itu ya kagak. Iya. Iya. Tukang bakso depan kejaksaan juga nggak jangan itu, ya kan? Iya. Ya yang kerjanya nuntut ya kayak begitu mas. 20% dong yang benar gitu. Iya paling kesel gitu. Karena mereka ada setoran. Kalau nggak berprestasi diparkir. Kasih pidum pun juga begitu. Wah, Nino kuliah hukum jadi nggak nih? Saya penasaran, jadi bingung nih. Ini kenyataan mas. Oke. Kasih pidum, kajari. Jadi kita ketemu, nanti habis ketemu kasih pidum, nanti ketemu kajarinya. Iya. Saya bukti rekamannya ada kok. Iya. Kan saya tantangin, bukti rekamannya ada. Orang Iya. bintang 2 penangguhan aja kalau kasus sepele 500 juta. 500 juta kemarin yang sejam datun itu yang kena 500 juta itu. Oke, kalau begitu, kasus ini mau diapain, Mas Alvin? Kan udah megang kasusnya Mbak Krisni nih. Jadi untuk supaya mereka nggak main, itu mereka agak takut ya. Iya. Ketika kasus itu viral, Mas. Iya. Makanya kalau nggak ada uang dan kekuasaan, harus kita nih viral, people power. Jadi kekuatan kayak YouTuber Mas ini sebenarnya, ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Oke, kenapa? Karena ketika ini viral, oknum yang tadinya bermain dalam kegelapan, dia takut untuk bermain Iya. di situ. Jadi kita tahu nih misalnya, kasus Krisni, jaksanya siapa? Nah, jaksanya disebut-sebut, dia akan berpikir nih ketika dia nanti misalnya ke MA mau nyogok, Ya. atau misalnya kita duga mau suap, dia jadi berhati-hati. Karena kenapa? Oke. Disorot. Itu yang terjadi Oke. sama Saiful Jamil. Oke, iya. Kan disorot, karena jadi semua tahu, Iya. nyorot ke situ. Nah, artinya sekarang apa yang dilakukan nih jadi nih? Ya inilah makanya Krisni ini di podcast Mas pun juga sebenarnya sedang dalam proses mencari keadilan. Oke, iya maksudnya di sayanya, di kitanya di podcastnya, tapi nanti di peradilannya berarti akan apa, banding lagi atau? Harus kasasi, tapi jaksa kan yang udah jalan. Iya. Saya hanya di belakang layar, Mas. Berarti kita harus bisa kasih informasi dong jaksanya siapa? Iya, Iya. Bener nggak? iya jaksanya kan Iya. Krisni tahu itu. Iya. Oh, yang dari pengadilan negeri sama PT sama jaksanya? Sama. Oh, Bu Nur Laila sama Sri Rahayu. Oke, tolong di Bu Nur Laila, Bu Sri Rahayu, saya sebagai warga negara Indonesia memohon agar kasus ini dijalankan dengan seadil-adilnya. Bener ya? Boleh dong sebagai warga Boleh. meminta dong. Ya. Ya kan kita minta Iya. hukum dijalankan. Iya. Kita percaya bahwa Ibu ini pasti bisa bertindak secara adil karena apalagi ini kasus KDRT terhadap perempuan. Apalagi jaksanya wanita. Pasti wanita akan melihat kaum wanita ini ya sama wanita nih. Iya. Ya. Perjuangan At least wanita. nggak usah lebih memihak wanitanya tapi seadil-adilnya. Iya. Bener ya? Betul. Karena Ibu kan wanita juga, bener ya? Betul.
Oke. Dan kita berarti akan ada tindak lanjutnya lagi setelah kasasi Nah, ini? kan selain kasasi ini masalahnya adalah dia ini ditekan, maksudnya supaya nggak melanjutkan upaya hukum lain karena Apa tekanan seperti apa? Karena selain tadi KDRT terhadap Krisni, Iya. kan anaknya juga melapor, anaknya juga kan dipukul, Anaknya melapor sekarang. lapor, Sudah tapi lapor. kan nggak Tapi jalan belum kasusnya. jalan. Sejak kapan melapor nggak jalan? Sudah lama ya. Laporan anak itu saya mendapatkan LPKDRT pun waktu itu bantuan dari Komnas Anak ya, Pak Aris Merdeka Sirait. Awalnya saya mau lapor tapi dipersulit, tidak Oke. diterima. Ini di laporannya anak di mana nih? Waktu itu saya ke Polda Jatim juga. Polda Jatim juga. Coba Betul. di mana? Di unit apa? Kriminal umum di Renakta yang Renakta ya kan? iya. Renakta kan remaja, anak dan yang wanita anak, ya. yang anak, Iya. yang wanita yang kasus KDRT Iya, iya, saya. iya, iya. Yang yang anak yang gedeku tuh yang kena KDRT itu yang di bagian anak pokoknya. Oke. Jadi Tidak jalan sama sekali. kemarin sudah minta bukan tidak jalan sama sekali, sudah ada jalan tapi very slow. Udah ada undangan klarifikasi? Sudah, anak saya sudah diminta keterangan semua sudah. Udah keterangan klarifikasi apa keterangan BAP? Keterangan BAP. Udah sampai BAP? Iya, Udah Pak. naik sidik? Kayaknya belum ya. Soalnya saya sudah memberikan nama saksi-saksinya tapi belum dipanggil saksinya. Saksi belum dipanggil? Iya, saya sudah ngecek ke saksinya, sudah diberikan surat panggilan belum gitu. Oke, masih ada LP, nomor LP-nya ada? Ada. Oke ya, untuk Polda Jatim di divisi Renakta Renakta. ya. Oke. Untuk anak. Tolong dipertimbangkan di kasusnya bagaimana, dikasih kejelasan. Kan saksi-saksi sudah dikasih, kok kenapa saksinya belum dipanggil? Iya. Harusnya dipanggil kan? Harus dong, itu wajib. Iya kan? Nanti masalah naik sidik lanjut apa enggak setelah saksi-saksi dipanggil kan? Betul. Kalau nggak Oke. pernah dipanggil kan dia nggak melakukan penyelidikan. Oke, dulu yang penyidiknya siapa atau kanitnya apa siapa ada mungkin? Ada penyidik yang berhubungan dengan saya itu namanya Anti ya, nama panjangnya saya nggak tahu, tapi saya panggilnya Bu Perempuan? Anti. Iya, perempuan juga. Iya, Bu Anti ya. Iya. Oke, Bu Anti, ini mohon kejelasannya bagaimana kok saksi-saksi dari laporan anaknya belum dipanggil ya? Iya. Oke. Maksudnya belum ada perkembangan lanjutan gitu. Iya, loh. belum ada perkembangan lanjutan. Ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, kita cuma mohon jawaban aja ya. Iya. Oke. Dan seperti ini kadang-kadang kita memang perlu seperti ini ya. Iya. Ya, kita perlu mengawal kasus ini tanpa kita juga mengadili orang ya, cuman kan ibaratnya mempertanyakan saja. Betul. Mengawal kasus ini agar Agar jalan. siapa tahu polisinya lupa karena kan saking banyaknya kasus ya kan. Benar. Kita ingatkan ya kan. Oke. Dan keyakinan Mas Alvin dan juga Mbak Krisni ini untuk kasus ini kira-kira apa? Tadi kan kalau KDRT, setelah KDRT itu nggak jalan, juga permainan dari mereka ini, mereka melaporin Krisni ini terhadap cincin. Itu Oke, loh, jadi Mas. sekarang Krisni jadi dilaporkan. Jadi Iya. tersangka Udah jadi malah. tersangka malah cepat. Sudah. Di mana Cepat sekali. nih? Di mana ini? Polrestabes Surabaya. Polrestabes juga. Surabaya, wah prestasi luar biasa. Berarti Polrestabes Surabaya kita harus beri tepuk tangan. Ini, ya benar dong. Ini kan benar pujian dong. Ya harus dibandingkan ke dari Polda Jatim, Polrestabes justru lebih hebat. Iya, lebih cepat. Berarti kinerjanya lebih bagus. Dalam 1 bulan apa 2 1 bulan? bulan. 2 Keren, bulan udah Polrestabes langsung Surabaya. jadi Pujian kan nih? Bener dong? Iya kan pujian. Pujian, Den. Ini pujian. Sarjana politik justru muji nih. Iya, keren, tepuk tangan buat Polrestabes Surabaya. Luar biasa. Ya bener dong, pujian ke saya nggak salah dong. Iya, Ya lebih cepat gitu kan ya. Sekarang jadi tersangka. sudah tersangka. Apa rasanya? Ya malu lah. Malu, Sebagai wanita, saya juga nggak selingkuh, nggak nyolong, nggak apa-apa, nggak pernah melakukan kerja. Maksudnya kayak nggak pernah maling kemanapun juga. Terus tiba-tiba dibilang maling gitu loh. Oke, terus selanjutnya udah P21 nih. Belum. Belum. Jangan sampai. Jangan sampai kita kawal kasus ini. Tapi kamu Tapi maling sudah, sebetulnya. ya kagak lah. Nah. Cincinnya aja pas ditanya mana saya bawa, ini loh cincinnya. Iya, iya. Terus akhirnya diminta penyidiknya juga, saya berikan. Oh, jadi saya barang bukti nih. Iya. Iya. Dari awal kan saya cuma menyimpan. Iya. Nggak pernah ada niat jual, pernah ada niat untuk mau diapain, saya pakai aja nggak ada karena bukan jarinya saya Di kan. Polrestabes ini siapa yang ini? Penyidiknya saya namanya Pak Agik. Pagi, Iya. terus Iya. luar biasa. Pagi berarti menjalankan tugasnya dengan baik, ya kan? Tapi secara hukumnya aneh sih, Mas. Oh, kenapa? Saya baru puji loh nih, Pak. Gimana nih? Karena gini, Mas. Iya. Ya, misalnya Mas Iya. punya istri kan. Iya, Pertama kali itu kan pasti yang namanya orang nikah iya, menentukan apakah mau pisah harta atau tidak. iya. Ya kan? Ketika Mas nggak ada pisah harta, berarti barang yang Mas punya adalah milik istri. Iya. Kalau iya. nggak ada pisah harta nih. Oh iya. Saya nggak Barang- bisa harta, malah harta saya dikuasai istri saya, Pak. Siap. Iya. Barang yang istri punya milik Mas. Oh iyalah, iya. Nah,
posisi belum cerai, dia juga Iya. saat ini Oh, sekarang belum cerai nih? Belum Belum. cerai. Kenapa Saya belum sudah cerai? saya Kan sudah belum ada digugat putusan tapi belum ada pengadilan. putusan. belum ada putusan. Kenapa lama banget Gideon urusan cerai begini nggak lama banget? Ini dia, jadi kalau belum cerai, terus si suami ngelaporin dia, Iya. padahal nggak ada pisah harta dia, Iya. ngelaporin dia mencuri cincin milik si suami, nggak Iya. bisa mestinya. Kan milik suami milik dia juga, kecuali dia pisah harta, Mas. Iya. Dan juga kan saya juga Iya. nggak ada niat Jadi jual, kan anehnya nggak di ada situ. hilangin. Oke, sekarang kenapa kira-kira kamu dilaporkan suami kamu? Ya, kalau Karena dia saya- kesal kamu ngelaporin dia? Iya, karena dia balas dendam, dia ngomong untuk bargaining. Iya, untuk bergening, bergening supaya Saya kamu mau cabut cabut tadi, yang sana. iya. Sekarang pertanyaan saya sama kamu, jawab ya. Kalau sampai bergening, kamu menjadi tersangka nih, udah tersangka. Terus kamu P21, kamu akan mencabut laporan kamu ke suami kamu nggak? Kalau yang KDRT tidak, karena itu memang fakta Walaupun adanya. Saya dengan digebuk. resiko kamu akan Iya. mengalami pengadilan dengan kasus kamu jadi tersangka, kasus pencurian. Saya sudah jadi tersangka. Iya, maksudnya kamu Sudah dipermalukan, udah foto jadi, pegang papan juga saya. Udah pegang papan? Udah. Ada fotonya? Enggak, saya nggak foto, cuma Oh. saya udah nangis. Kalau fotonya saya masukin ke thumbnail soalnya. Iya kan? Saya sudah Iya, nangis iya. waktu itu di Polres Iya. Tabes, merasa kayak Jadi tidak ada bargaining ya? Gini loh, bagi saya bukan tidak ada bargaining apa enggak. Masa sudah seorang istri selama 4 tahun berulang Iya. kali, kamu masih nganggap ini suatu bisnis. Iya. Enak banget gitu loh kalau Kan ngomong. bisnismen. Iya, iya. Tapi kan ya beda. Emang Iya. tuker jual beli barang apa ini? Ya kan? Ini kamu istri loh sampai luka, sampai kayak begini, sampai bikin anak depresi, anaknya juga udah bahkan bilang mau mati, mau bunuh. Itu apanya lagi mau dibargaining maksud saya? Seberapa besar kamu berani bayar upah sampai harus menghancurkan keluargamu? Itu sih yang Tanggapan mertua kamu dilaporkan apa? Oh, mereka sih marah. Mereka bilang saya balas dendam, padahal saya lapor KDRT visum itu bukan balas dendam, saya bilang. Oh, sekarang jadi mertua kamu yang tadi bilang kamu jadi Menyalahkan saya. Iya. Mereka Karena menyalahkan biar gimana saya. bela anaknya. Ya? Bela anaknya. Karena dia bilang kalau udah KDRT udah, diem aja ngapain ngomong Enak ke polisi. aja, no Itu ngomong sama way. mertua. Kalau gue juga bilang no way, no way. Makanya saya visum Iya. dikarenakan hukum Indonesia. Saya nanyakan waktu itu kan, yang kenapa 2019 saya tidak visum? Karena saya tidak mengerti. Iya. Ketidakketahuannya saya bahwa untuk membuktikan KDRT itu wajib ada visum. Iya. Wajib loh. Ini Kalau pelajaran kamu ya. visum, nggak bisa, kamu nggak bisa buktiin KDRT. Nggak bisa, secara hukum loh. Ke pengadilan ada visum, Bu. Nggak ada, ya sorry deh, nggak sah gitu loh. Itu yang saya tahu. Makanya saya jadi mau nggak mau, karena saya udah bonyok, ya saya visum, ya kan? Ternyata proses visum itu nggak cuma ke rumah sakit doang, tidak. You don't just go to any hospital kayak, suster, dokter, saya habis digigit nih, tolong visum. No, But nggak kayak gitu. Ya harus lapor ke polisi. lapor polisi dulu baru dirujuk ke Baru ada surat keluar tuh rekomendasi, Iya. namanya surat rekom, dikasih ke saya. Nih ya, bawa ke rumah Rumah sakit sakit. Bayangkara. Baru saya ke rumah sakit Bayangkara, ini saya mau visum. Baru di visum. Kalau nggak dapat visum saya. Itu yang saya bingung juga, saya nggak ngerti. Saya kan karena baru pertama kali melakukan ini, mengalami ini, jadi saya belajar dari pengalaman saya doang gitu loh ya. Saya nggak tahu lagi kalau ada cara lain visum. Yang saya tahu seperti itu yang saya jalanin. Jadi saya baru tahu ternyata wajib visum kalau memang kami ada di KDRT. ya ke polisi, visum. Betul. Ya udah Ini keluar pelajaran visum buat para itu. wanita Indonesia ya. Jangan takut buat melapor, jangan takut buat bicara kalau kamu mengalami KDRT. Betul. Ya. Oke. Dan sekarang kita tinggal tunggu kasasi ya. Iya. Kalau sampai ternyata hasil mengecewakan, apa yang dilakukan? Ya itu dia yang banyak kan orang-orang iniin ya, paling doa doang sama Tuhan, minta Tuhan yang balas nantinya. Karma. Atau pengadilan di Iya. akhirat ya. Iya. Iya, iya. Kalau di dunia nggak bisa ngasih keadilan, Ada lagi sanksi yang lebih berat, sanksi sosial. sosial. Oke. Oke. Dan Susah sekali kalau sampai si Krisni malah justru dia yang masuk, kan lucu. tapi kalau sampai kamu masuk yang kamu Penjara. sampai masuk penjara, Iya. saya akan ada di barisan pembela kamu. Cara Kan pertolongan lucu. saya. Ya. Cincin, maksudnya orang Iya, belum, iya. kecuali udah Iya. cerai loh. Iya, iya. Udah cerai atau ada pisah harta dia ambil, Tidak salah ada. itu baru Iya, kalau iya. sesuai hukum. Iya. Belum ada, dan lagi dia minta pun dikasih. Iya. Yang nyuri itu mestinya dia harusnya minta dulu. Ketika dia bilang enggak, saya nggak mau kasih atau gimana baru. Ini nggak pernah ada dari Krisni bilang nggak pernah mau ngasih. Iya. Diminta sama penyidik aja langsung dikasih. Waktu saya ke Surabaya pun ya, waktu itu kan sebelum dia bikin laporan nih, dia udah nanya saya lewat chatting WA. Dia nanya, mana cincinnya? Saya jawab, oh sorry nggak sengaja kebawa.
Nanti kalau aku ada ke Surabaya, aku bawain ya, aku balikin. Atau kalau ada orang yang aku kenal dekat, saya titipkan. Tapi saya nggak berani kirim lewat kurir, karena kan takut resiko Ngeri, hilang ngeri. ya. Itu kan barang berharga banget Iya. ya. Jadi ketika saya ke Polrestabes itu udah dilaporin nih, saya datang ke Surabaya kan, saya hubungi dia. Saya bilang, aku lagi di Surabaya, mau nggak bisa nggak ke rumah kamu malam ini, aku kembalikan cincin. Saya malah jawabnya dimaki-maki. Biar lu sama-sama tahu rasa lu di penjara. Oh, memang tujuannya udah menjarain kamu. Jadi Iya. nggak mau cincinnya dikembaliin. Bukan cincin. Sebenarnya iya. permasalahannya bukan cincinnya, dia mau balas dendam kan. Supaya dengan cincin itu kamu bisa. Iya, saya takut, saya mundur, saya cabut gitu loh laporan Oke. KDRT-nya. Tidak akan mundur kan? Tidak. Saya pegang omongan kamu nih. Iya. Iya kan? Ya sampai Iya. ya nunggu hasil Iya. putusan pengadilan aja yang tertinggi, yang sampai finalnya apa, saya kan bukan kuasa saya lagi ya. Oke. Saya udah mengatakan semua sesuai fakta, by data, semua lengkap ada. Oke. Bukan cuma ngomongan mulut gitu loh. Saya sudah buktikan juga. Oke, saya ajak semua penonton saya, semua masyarakat Indonesia menonton saya untuk mengawal kasus ini. Marilah kawal sama-sama, ya. Belalah sesuatu yang benar, tapi kalau kamu salah juga pasti akan saya salahkan, ya. Intinya kita tumpaskan KDRT dari muka bumi ini, dan termasuk juga. Tapi kalau masalah KDRT, saya juga yang sering di KDRT nih, sama istri saya malah. Tapi nggak fisik, tapi kata-kata. Saya yang sering dimarah-marahin. Bukannya keharmonisan dalam rumah tangga. Oh iya, KDRT kan adalah bentuk harmonisan rumah tangga ya. benar. Oh iya. Saya gimana, boleh nggak kalau laki-laki juga KDRT dalam verbal nih? Saya sudah marah-marahin saya loh, Pak. Saya pakai Bang Alvin Lim aja ya. Ya, ya. Tuh, baru aja udah melotot dia. Iya kan? Gue mesti ini buat Komnas HAM perlindungan laki-laki, nggak ada ya? Komnas HAM perlindungan laki-laki nggak ada. Ada ya? Buat para laki-laki tertindas, marilah uyak-uyak ketuanya. Partai ya? Oh, bikin partai ya, jangan-jangan. Tapi Oke, benar itu Mas, iya. undang-undang itu nggak sempurna. Iya, benar. Kenapa? Melindungi- Pemerkosaan. Iya. Kalau Mas lihat, Iya. pasal pemerkosaan, Iya. itu objeknya hanya Buat perempuan. wanita, benar. Jadi kalau laki-laki diperkosa, nggak bisa lapor Mas. Iya. Karena Karena laki-laki diperkosa kebanyakan dia emang kebetulan Mas, kalau laki-laki sih. Kalau laki-laki ya. tapi kan bisa aja dia nggak mau, dia Iya, dipaksa gitu. Ya udah, oke, ini tadi cuman ini aja ya, tapi intinya adalah KDRT harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Dan wanita jangan takut untuk melapor. Marilah kawal kasus KDRT dimanapun agar ini memenuhi unsur berkeadilan yang sempurna. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Terima kasih, Mas. Krisni, Mas Alvin Lim, terima kasih terima kasih. banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please.